Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan aplikasi CBT online. Untuk contoh kasus yang akan saya praktekkan pada video kali ini, saya akan menggunakan salah satu alamat website CBT online yang beralamat di sini. Ini sebagai contoh untuk alamat website yang nantinya diberikan ke siswa. Jadi untuk mengakses halaman ini itu menggunakan alamat ini. Kemudian ketika kita belum membuat soal, belum menjadwalkan, maka di sini akan muncul kotak kosong seperti ini. Baik, saya akan langsung coba untuk praktek. Jadi untuk pembuatan soal dan pembuatan kunci jawaban itu sudah disediakan template-nya. Sebagai contoh, ini ada template untuk 50 soal ya. Jadi nanti ini untuk template yang masternya ini tinggal di copy paste ya, di copy paste. Jadi nanti tidak merusak master template-nya ya. Kemudian nanti baru di rename, diganti dengan nama mapel sesuai dengan yang akan dibuat. Kemudian untuk kuncinya juga seperti itu, bisa di copy paste, kemudian bisa di rename sesuai dengan namanya, jadi mudah nanti untuk pengelolaannya. Nah, di sini untuk template soal itu nanti menggunakan ini ya, Microsoft Word, tapi versinya ini adalah untuk publikasi ke website, ke sistem tadi ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ini ada tombol publish di sini ya. Kemudian yang pertama dilakukan itu setelah berhasil terbuka, itu adalah menambahkan account pada komputer yang akan digunakan. Jadi ini hanya dilakukan sekali saja. Ini sebagai contoh, ini saya akan tambahkan manage account. Kemudian nanti ketika ini contoh karena sudah pernah ada ya, sudah pernah saya masukkan. Nanti Anda tinggal tekan tombol new, kemudian pilih WordPress, next. Nah, kemudian di sini silahkan diganti dengan URL alamat server yang sudah saya berikan. Kemudian untuk username-nya diisi sesuai dengan yang sudah saya berikan, termasuk passwordnya, dan jangan lupa dicentang. Kemudian kalau sudah di OK, nanti akan tambah di sini ya. Ada muncul di sini sesuai dengan nama CBT-nya. Baik, kalau sudah selesai, saya akan lanjutkan ke soalnya. Nah, di sini ada berupa tabel ya, seperti ini ya. Kolom 1, 2, dan seterusnya. Kalau opsinya sampai E ya silahkan dibuat A, B, C, D, E, ditambahkan ya. Kemudian untuk yang paling penting yaitu yang pertama adalah ini, mengatur kode soalnya. Nah, kode soal ini pastikan harus diingat menggunakan huruf besar, dicatat ya, karena nanti harus sama antara kode soal yang ada di sini dengan kode soal yang ada di file Excel untuk kunci dan daftar peserta ya. Jadi contohnya ini misalkan bahasa Inggris ya, saya akan coba ganti ini. Nah, saya ganti dengan bahasa Inggris strip 10, misalkan kelas 10 ya. Kemudian masuk ke pembuatan soal. Seperti biasa, Anda bisa copy paste dari bank soal ya, satu-satu ya tentunya ya, jangan langsung karena nanti akan merusak tabel. Jadi nanti akan merusak template ini. Jadi satu-satu soal dimasukkan, optionnya nanti dimasukkan. Kemudian untuk misalkan kayak gambar-gambar itu dipastikan pengaturannya adalah pengaturan inline with text ya. Dipastikan, jadi kalau gambar dipastikan nanti settingannya adalah wrap text, pilihannya adalah inline with text. Ini ada di menu format ya. Ada di menu format. Jadi untuk teks misalkan kayak bahasa Arab, bahasa Jawa, atau mungkin matematika, itu ada dua cara ya, bisa menggunakan text box ya. Jadi untuk teks Arabiknya ini dimasukkan dalam text box, kemudian nanti cara bikinnya gini. Untuk text box itu contohnya gini ya. Jadi misalkan insert text box. Nah, ini di sini saya tambahkan di sini misalkan. Nah, kemudian
ini dirubah dulu ke inline with text. Nah, supaya nanti dia ini bisa kita atur seperti ini. Nah, kemudian bisa kita atur juga untuk no outline-nya supaya tidak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Baru nanti silahkan ini diisi dengan apa, misalkan bahasa Arabnya, fontnya juga diatur misalkan ya. Jadi nanti ketika tulisan bahasa Arab yang dimasukkan ke dalam sini, ketika diupload nanti dia tulisannya tidak rusak ya. Tapi kalau langsung di sini, langsung teks tanpa di dalam text box, ketika diupload nanti akan rusak tampilannya. Termasuk juga untuk rumus-rumus matematika ya, rumus-rumus matematika juga dimasukkan dalam text box supaya nanti hasilnya bisa tetap sesuai dengan yang sudah dibuat ya. Kemudian untuk gambar-gambar tertentu, kalau misalkan kesulitan menggunakan text box, sebenarnya bisa juga menggunakan model screenshot ya. Jadi kalau saya biasanya menggunakan aplikasi ini, aplikasi Likeshot ini tinggal download di internet aja, ini gratis dan sangat kecil ukurannya. Nah, ini contohnya misalkan kita ingin buat ini kan tadinya menggunakan equation ya. Ini kalau saya rubah menggunakan gambar, dirubah menjadi dalam bentuk gambar, ini tinggal di screenshot aja. Nah, seperti ini. Tekan tombol screenshot, kalau sudah ada aplikasinya nanti akan muncul begini. Nah, tinggal di copy. Misalkan ini mau saya letakkan di sini. Saya paste. Nanti akan muncul di sini dan dia sudah posisinya sudah inline, jadi tidak sudah tepat ya. Dan seterusnya nanti tinggal di screenshot, copy, masukkan sini dan seterusnya. Nah, itu untuk proses pembuatan soalnya. Kalau udah selesai disimpan ya, jangan lupa disimpan. Kemudian langkah terakhir yaitu mempublikasikan soal ke server ya. Ini dipastikan tadi ini sudah benar ya, sudah menambahkan akun. Kemudian ini ada tombol publish di sini, tinggal diklik saja ya. Ini coba saya klik ya. Kita tunggu prosesnya. Ini saya publish tanggal, nanti akan muncul di sini tanggalnya ya, kalau memang sudah berhasil. Iya, ini sudah berhasil terpublish, masuk ke server tanggal 14 bulan 6 pukulnya 22:09 ya. Ini sudah selesai terpublish untuk soalnya. Sekarang kita pindah ke file Excel yang berisi kunci dan daftar peserta. Nah, ini bisa kita tutup. Kita pindah ke file Excel. Oke, sebentar. Ya, sekarang di sini file Excel ini, yang ini ya. Ini kita buka. Kemudian yang perlu diperhatikan, ini kalau muncul enable editing, ini dipastikan di enable dulu supaya makronya jalan ya, karena di dalamnya ada script yang nanti terhubung ke server ya. Kemudian untuk alamat server ini sudah saya setting, sudah dimasukkan ke template, jadi nanti tinggal langsung pakai saja. Untuk kode tes, lah ini kode tes ini wajib sama dengan tulisan kode yang tadi sudah dibuat di program Microsoft Word tadi ya, yang di template soal. Nah, kalau misalkan tadi pakai titik ya, di sini dikasih titik. Bahasa titik Inggris strip 10 ya, contohnya begini. Kemudian nama tesnya apa, kemudian subtesnya, kemudian tanggalnya, misalkan tanggalnya mau saya tanggali sekarang, misalkan tanggal 14. Nah, ini contohnya. Kemudian bulannya diatur, jamnya jam berapa, misalkan saya buat jam 8 pagi. Ini tinggal diisi langsung, akan 00 juga boleh. Kemudian alokasi waktunya, ini misalkan mau dibuat 120 menit. Nah, kemudian karena soalnya saya udah bikin 50 soal ya, saya tulisi di sini 50 soal. Kemudian yang harus dikerjakan berapa? Misalkan saya ingin 30 soal, ya berarti nanti akan diacak ya, dari 50 soal ini akan diacak. Tapi kalau ini 50, ini diisi 50, berarti nanti ya akan dimunculkan semua. Nah, ini pilihan opsi 1 dan 0 ini untuk mengatur acak dan tidak acaknya. Kemudian kuncinya di sini. Ini silakan diatur nomor 1 sampai 50. Kuncinya masukkan, skornya masukkan. Kalau 40 soal atau 10 soal gimana? Ya kalau 10 soal ya berarti nanti skornya dibuat 10 ya, supaya nanti
kalau dikalikan hasilnya totalnya adalah 100. Kalau udah selesai, simpan. Ditunggu sebentar, proses. Ya, tes berhasil disimpan. Untuk selanjutnya kita pindah ke sheet peserta. Di sini silahkan ditambahkan yang utama adalah ini ya, username-nya, password-nya, namanya ini dipastikan dimasukkan ya. Contoh ini kalau saya biasanya menggunakan ini ya, NIS-nya berapa, username-nya saya ambilkan dari NIS. Kemudian untuk password-nya supaya unik dan mudah dihafal oleh siswa, kita menggunakan username saja, menggunakan NIS, kemudian ditambahkan angka unik di belakang. Misalkan karena ini tahun 2021 ya, saya tambahkan angka 21 misalkan ya. Ini passwordnya, kemudian jangan lupa nama dan seterusnya. Ini bebas, ini tidak masalah ini ya. Ini tidak ada masalah. Yang penting yang utama ini username sama password namanya. Kalau sudah disimpan. Ya, sudah berhasil. Jadi soal sudah terupload, peserta sudah terupload, kemudian nanti untuk hasil jelas masih kosong ya, karena belum ada yang mengerjakan ya. Kita coba dulu buka lagi aplikasi CPT-nya. Ini kan tadinya kosong ya, kita coba refresh. Ya, ini sudah muncul ini. Bahasa Inggris 10. Kita coba login. Misalkan saya login menggunakan salah satu akun ya. Nah, ini tadi NIS ya, passwordnya ini login. Oke, ini kan tadi saya setting jam 8 pagi, berarti sekarang tombolnya sudah mulai. Tapi kalau misalkan saya settingnya jam 22 lebih 30 misalkan ya, di sini nanti tombolnya abu-abu ya, tidak bisa diklik. Ini kalau sudah biru berarti bisa dikerjakan. Nah, ini sudah muncul soalnya ya. Ini soal nomor 27 karena diacak. Ini daftar soalnya di sini. Nah, ini ya. Tidak bisa geser-geser. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, seperti itu sampai selesai. Kemudian ini karena masih banyak yang belum dikerjakan ya. Kalau sudah selesai sampai 50 ya, sampai ke 50 ini coba saya kerjakan semua dulu supaya lihat masih ada yang putih. Oh, ini masih ada, ini belum dikerjakan. Nah, dah. Langsung loncat ke 50. Oke, selesai. Anda masih memiliki waktu, tidak usah, kita udah selesai ya, centang, selesai. Mengecek jawaban, hasilnya kita lihat nilainya, nilainya 24 ya. Ya, ini udah selesai nih, logout. Nah, siswa udah selesai, siswa atas nama username 6757 ini udah selesai mengerjakan. Nah, bagaimana cara mengecek hasilnya? Di file Excel ini itu tinggal masuk di sheet hasil. Kemudian di atas ini ada tanda panah melengkung seperti ini ya, refresh ya. Ini tinggal ditekan saja. Ya. Kita tunggu sebentar, nanti akan muncul di sini. Iya, ini dia. 6757. Tadi NIS-nya, nomor pesertanya, namanya ini, kelasnya, nilainya dapat 24, statusnya sudah selesai. Ini kunci jawabannya ya. Yang hijau berarti betul, yang merah ini berarti salah semua ya. Ini hasilnya bisa direkap. Kalau di set ini saya tambahkan menu rekap, jadi Anda nanti bisa menambahkan NIS sama nama di sini. Nah, ini sudah saya tambahkan rumus supaya dia mendeteksi nanti per kelasnya. Jadi karena di sini nanti yang muncul kan nama yang sudah mengerjakan. Supaya nanti ketahuan untuk nama siapa yang belum mengerjakan, nanti bisa menggunakan set rekap ya. Di sini nanti juga bisa melihat nilai tertingginya, terendahnya, rata-ratanya, yang sudah selesai berapa, yang belum mengerjakan, yang sudah mengerjakan, yang sudah selesai jumlahnya misalkan berapa,
dan seterusnya. Nah, termasuk juga ini nanti ada rentang nilai statistiknya, ini tinggal untuk catatan saja ya. Nah, ini rekapan ini cukup bermanfaat nanti, jadi kita bisa merekap hasilnya di sini, kemudian diserahkan ke wali kelas supaya atau guru mapelnya supaya nanti bisa ketahuan siapa yang belum mengerjakan, supaya segera dicek apakah gagal atau ada masalah atau tidak. Ya, itu terkait dengan pengelolaan CBT ya. Jadi seperti itu, mulai dari pembuatan soal di program Microsoft Word, kemudian kunci dan daftar pesertanya di Excel, itu langkahnya seperti itu. Nah, sebagai admin itu nanti ada username, password untuk login sebagai admin. Di sana nanti bisa mengecek database soal ya, database soal yang sudah dipublish, yang sudah masuk, termasuk juga nanti ada daftar siswa ya, ada daftar siswa juga di situ bisa masuk ya. Contohnya seperti ini. Ini saya udah login ini ya. Udah login, kemudian di sini ada di sini ada database test. Database test ini nanti di sini akan muncul mapel-mapel yang sudah berhasil dipublish. Sebagai contoh ini. Nah, ini kalau saya lihat siswanya nanti akan muncul di sini, siswa yang sudah dipublikasikan, yang sudah masuk. Ini yang sudah yang belum mulai mengerjakan, kemudian ada yang sudah mengerjakan dan seterusnya. Kalau misalkan ada masalah, admin ini juga bisa membantu dengan cara reset login atau reset selesai, nanti bisa diatur di sini. Jadi seperti itu, silahkan nanti dicoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.